Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat ya. Jadi, pada kali ini, saya, Adi, dan teman saya, Ariel, akan memaparkan materi pembelajaran tentang tema 8, yaitu My Hometown, yang mana dalam tema My Hometown ini akan dipaparkan contoh cerita pendek dan dialog agar dapat memperkuat kemampuan membaca, mendengar, dan kepastian berbicara yang berkaitan dengan tema My Hometown melalui teks cerita pendek. Dan agar dapat mengembangkan diri dalam kemampuan mendengar dan menggali informasi, mengutarakan maksud dan tanggapan di sekitar melalui teks percakapan pendek. Baik, langsung saja kita mulai. Ini adalah contoh bagaimana kita menginformasikan kepada teman atau rekan atau seorang yang kita ajak bicara mengenai bagaimana kita menginformasikan tempat asal atau kota asal kita. Yang dalam teks contoh berikut, My family and I come from West Java. Keluarga dan saya berasal dari Jawa Barat. Many tourist attraction in West Java, including Telaga Warna. Banyak daya tarik wisata di Jawa Tengah, termasuk Telaga Warna. Sekarang kita akan mendengarkan legenda bagaimana terbentuknya Telaga Warna. Mohon teman-teman disimak baik-baik ya, karena setelah pembacaan cerita dari Telaga Warna ini akan adanya kuis. Baik, kita akan mulai. Once upon a time, in West Java, there was a king and empress who had not been blessed with children. Alkisah, di Jawa Barat, ada seorang raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Finally, the king decided to meditate in the forest. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. In the jungle, the king prayed for the child to be given immediately. Di hutan, raja berdoa agar segera dikaruniai anak. The king's prayer came true. Doa raja terkabul. The empress gave birth to a baby girl. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. The king and empress are very happy. Raja dan permaisuri sangat senang. All the people also rejoiced the birth of the king's princess. Semua orang juga bersukacita atas kelahiran putri raja. The king and empress love her daughter very much. Raja dan permaisuri sangat mencintai putrinya. They also spoiled her very much. Mereka juga sangat memanjakannya. It was not felt that the king princess had grown into a beautiful girl. Tidak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. That day, he turned 17. Hari itu, dia berusia 17 tahun. The king and empress prepare a special gift in the form of a necklace made of colorful gems. Raja dan permaisuri menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung yang terbuat dari permata berwarna-warni. When the party take place, the king hands over the necklace. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. King said, "This necklace is a gift from us. Look, it is beautiful, isn't it? You must like it." Raja berkata, "Kalung ini pemberian dari kami. Lihat, cantik sekali bukan?" Princess said,
I don't like this necklace, Daddy. Putri berkata, aku tidak suka kalung ini, Ayah. The king and empress were surprised. Raja dan permaisuri terkejut. The empress tried to pursue and approached to put the necklace on her daughter's neck. Raja dan permaisuri terkejut. Permaisuri berusaha memujuk dan mendekat untuk memasangkan kalung itu di leher putrinya. Princess said, I don't want to. I don't like the necklace. The necklace is ugly. Putri berkata, saya tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalungnya jelek. Accidentally, the necklace fell. Secara tidak sengaja, kalung itu jatuh. The necklace was scattered on the floor. Kalung itu berserakan di lantai. The empress is very sad. Permaisuri sangat sedih. The empress sat down and cried. Permaisuri duduk dan menangis. The empress' cry was heartbreaking. Tangisan permaisuri sangat menyayat hati. All the people present also cried. Semua orang yang hadir juga menangis. They were sad to see the princess' behavior they loved. Mereka sedih melihat sifat putri yang mereka cintai. Unexpectedly, the tears spilling to the floor turned into a stream of water that washed away scattered gems. Tanpa diduga, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air yang menghanyutkan permata yang berserakan. The water flows out of the palace and forms a lake. Air mengalir keluar dari istana dan membentuk sebuah danau. And the lake water is colorful like the jewel color of the princess necklace. Dan air danau berwarna-warni seperti warna kalung permata putri. Now the lake is known as Telaga Warna. Sekarang danau tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Oke, setelah mendengarkan legenda dari Telaga Warna beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia, sekarang kita akan mencoba beberapa pertanyaan dari deskripsi barusan. Answer the following question based on the story above. Yang pertama, who are the characters in the story above? Siapa saja karakter yang ada dalam cerita tersebut? Teman-teman, kami kasih waktu 30 detik ya untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Ya, benar. Jawabannya adalah King, Empress, and Princess. Raja, Permaisuri, dan Putri Raja. Yang bisa kita temukan jawabannya dari teks di atas pada paragraf 2. Nomor 2. Where is the king meditating? Di mana raja bertapa? Teman-teman, aku kasih waktu lagi ya, 30 detik untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Ya, benar. Jawabannya adalah meditate in the forest. Bertapa di hutan.
yang bisa kita temukan jawabannya pada paragraf 1. Dijelaskan di paragraf 1, karena belum dikaruniai anak, raja memutuskan bertapa di hutan. Pertanyaan ketiga. What gift did the king and empress prepare for the princess? Hadiah apa yang diberikan raja dan permaisuri kepada tuan putri? Teman-teman, aku kasih waktu 30 detik lagi untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Ya, benar. Jawabannya adalah necklace of colorful gems. Kalung permata warna-warni. Dijelaskan pada paragraf 3, raja dan permaisuri mempersiapkan hadiah spesial untuk tuan putri, yaitu kalung permata warna-warni. Oke teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan dialog antara dua orang yang sedang membicarakan hometown atau kota asalnya. Kita mulai ya. Hai Ariel, Hai Adi. can I ask you Ariel? Bolehkah saya bertanya Ariel? Of course, tentu saja. In many area where you live there are beaches. So, what kind of livelihood are you? Di beberapa daerah di mana kamu tinggal ada pantai. Jadi, jenis mata pencaharian apa di sana? Oh, in the area where I live, the majority are fishermen, pond farmer, and salt farmer. Oh, di area di mana saya tinggal, mayoritas adalah nelayan, petani tambak, dan petani garam. Wow, can I play tomorrow in your area to see the process of harvesting salt? Wow, bolehkah saya besok bermain ke area kamu untuk melihat proses dari panen garam? Of course, I'm waiting for you. Tentu saja, aku akan menunggu kamu. Oke, Ariel. See you tomorrow. Oke, Ariel. Sampai ketemu besok. Dari dialog tersebut, menjelaskan mayoritas pekerjaan atau mata pencaharian dari area pantai adalah nelayan, petani tambak, dan petani garam. Adi sangat tertarik dengan proses panen garam dan ingin sekali bermain ke tempat Ariel untuk melihat. Yang bisa kita pelajari dari dialog singkat ini, bagaimana kita menjelaskan apa saja mata pencaharian atau livelihood dari tempat asal atau tempat tinggal kita. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa vocabulary atau kosakata yang bisa kita pelajari untuk diingat-ingat. Siapa tahu bisa digunakan saat berbincang bersama rekan-rekan. Yang pertama adalah hometown atau kota asal. Lalu ada affects, artinya mempengaruhi, economic activities of atau kegiatan ekonomi, obtain atau mendapatkan, income, penghasilan, goods, barang, service, jasa, the coastal, pesisir, fisherman, nelayan, pond farmer, petani tambak, traders, pedagang, salt farmer, petani garam, artisans, pengrajin, lowland, dataran rendah, laborers, buruh, farmers, petani, plateau, dataran tinggi, plantation worker, pekerja perkebunan, tea, teh, coffee, kopi, craft, kerajinan, industri, develop, dikembangkan, woven bambu, anyaman bambu, keramik, earthenware, tembikar, metal, logam, silver, perak, attraction, objek wisata. Oke teman-teman, jadi sekian pemaparan materi pembelajaran tentang tema 8, yaitu My Hometown. Semoga teman-teman dapat mengerti dan menangkap pembelajaran dari video ini ya, agar kedepannya pembelajaran kali ini dapat teman-teman gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Inggris. Terima kasih semuanya sudah mau menonton
Sampai jumpa di video berikutnya.